Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan menampilkan video contoh perilaku tercela dari Abu Lahab dan istrinya, serta istri Nabi Lut dan kaum Sodom. Sebelum kita menyaksikan video tersebut, kita harus tahu apa sih perilaku tercela itu? Perilaku tercela yaitu suatu perilaku yang sangat dibenci oleh Allah dan sangat membahayakan dan merugikan dirinya maupun orang lain. Lalu, apa saja perbuatan Abu Lahab dan istrinya serta istri Nabi Lut? Untuk itu, mari kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya, bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah kota bernama Sodom yang terletak di negeri Al-Gaur, dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Penduduk kota ini atau kaum Sodom banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih terjadi perampokan atau penyamunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun. Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Shh, bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku, aku bosan sekali mendengar Lut mengoceh tentang keimanannya itu. Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut. Wahai kaumku, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan mulia ini. Jadi, engkau kemari minta upah kepada kami? Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segera bertaubatlah kalian. Kemudian, Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Tidak sekali dua kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut. Namun Nabi Lut tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom. Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari jenisnya dan meninggalkan istri-istri mereka. Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wahai Lut, mengapa engkau selalu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri. Jangan menghalang-halangi kami. Kali ini Nabi Lut sangat geram melihat kelakuan kaumnya. Namun beliau mencoba menahan amarahnya. Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kami. Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini sangat sulit diperbaiki karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Maka dengan mudah hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu? Di mana akal sehat mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah
manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Di sisi lain, penyimpangan seksual semakin terang-terangan dilakukan. Wahai kaumku yang malang, sebelum azab Allah tiba kepada kalian, segeralah kalian bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Omong kosong semua itu, wahai Lut. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut tidak habis pikir dengan permintaan kaumnya. Kemudian dalam keputusasaannya, beliau memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan. Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka. Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Hah? Jadi kalian... Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya wahai Lut, kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukanku. Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Banyak bicara, minggir kau. Atas perbuatan kaum Sodom ini, para malaikat itu membuat buta mata mereka. Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak. Ini apa yang terjadi? Sepeninggal kaumnya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga, Nabi Lut beserta anak-anak dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan teladan. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Wallahu a'lam bishawab.
Kisah Abu Lahab. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayahnya yang paling menentang dakwah beliau. Abu Lahab adalah julukan yang melekat pada Abdul Uzza, nama sebenarnya. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah menyala seperti api saat marah. Sedangkan istrinya bernama Ummu Jamil. Sepasang suami istri itu hidup serba berkecukupan dengan harta benda yang mereka usahakan. Pada tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah, lahirlah bayi laki-laki tampan yang disambut gembira oleh semua keluarga Abdul Muthalib, termasuk pamannya, Abu Lahab. Baginya, kehadiran Muhammad kecil seperti penghibur atas kepergian saudaranya, Abdullah, yang pergi begitu cepat. Tahun demi tahun berlalu, Muhammad kecil tumbuh menjadi dewasa sampai pada usia 40 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul. Saat itu penduduk kota Mekah banyak yang masih menyembah berhala, termasuk Abu Lahab. Suatu hari Nabi Muhammad naik ke puncak Bukit Sofa dan berbicara di depan sekumpulan orang. Wahai sahabat, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kita? Ya, kami percaya padamu, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati sedikit pun keluar darimu ucapan dusta. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang Rasul, aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari panasnya api neraka. Berita tentang kenabian Muhammad SAW sampai ke telinga Abu Lahab. Hal ini membuat Abu Lahab yang tadinya menyayangi keponakannya berubah menjadi kebencian. Cuma untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah kau untuk selama-lamanya. Abu Lahab pergi dengan wajah marah. Dan pada saat itu, turunlah ayat pertama surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Wahai suamiku, aku kesal sekali dengan keponakanmu satu itu. Siapa yang kau maksud? Muhammad, siapa lagi? Kenapa, wahai istriku? Apa yang dikatakan? Dia menghina kita dengan kalimat bualan dari Tuhannya. Begini katanya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang ia usahakan. Kelak, ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Berani sekali yang mengatakan bualan seperti itu. Keduanya tidak menyadari bahwa kalimat yang diucapkan istri Abu Lahab adalah bunyi dari surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5 yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai peringatan kepadanya. Ummu Jamil pergi menuju ke Masjidil Haram, berharap menemui Muhammad. Namun yang dilihatnya hanya Abu Bakar sedang duduk di halaman seorang diri. Wahai Abu Bakar, di manakah Muhammad? Dia telah menghina aku dan suamiku dengan bualannya. Kalau aku bertemu dengannya, akan aku pukul wajahnya dengan batu ini. Abu Bakar hanya diam. Dalam hati dia bingung mendengar ucapan Ummu Jamil, padahal jelas-jelas Nabi duduk di sampingnya. Karena kau hanya diam, aku anggap kau tidak tahu di mana Muhammad. Kemudian Ummu Jamil meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. Wahai Nabi, tidaklah engkau mengira dia melihatmu? Dia tidak melihatku. Allah telah menutup pandangannya dariku. Subhanallah. Setiap hari Ummu Jamil menyebarkan fitnah tentang Nabi kepada para tetangganya. Bahkan ia juga sempat mencelakai Nabi. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Lahab ayat 3 hingga 5. Kelak ia, Abu Lahab, akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
sesuai dengan adat masyarakat Arab zaman dahulu, yaitu menikahkan anak-anak antar keluarga, seperti dua putra Abu Lahab yang dinikahkan dengan dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Wahai anak-anakku tersayang, tahukah kalian bahwa Muhammad telah menghinaku dan ibumu di hadapan banyak orang? Sebelum kalian menceraikan istri-istri kalian, jangan berani-beraninya datang menemuiku. Kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengumpulkan orang-orang dan menyusun strategi perang. Namun disebabkan usia yang semakin tua dan tubuh yang lemah, Abu Lahab tidak ikut serta dalam peperangan. Abu Lahab berjalan-jalan di sekitar rumahnya dan bertemu dengan Ummu Fadl, istri Abbas. Istri Abbas sedang bersama budaknya. Wahai Abu Lahab, kenapa kau tak ikut perang untuk membela Tuhanmu, Lata dan Uzza? Untuk apa aku turun ke medan perang? Cukup hartaku yang menggantikanku. Lagi pula, aku sudah terlalu tua untuk ikut berperang. Di tengah pembicaraan mereka, lewat beberapa laki-laki yang pulang dari medan perang. Bagaimana hasilnya perang? Apakah kita menang? Kita kalah, wahai Abu Lahab. Jumlah kaum muslimin memang lebih sedikit dari kita. Namun, mereka dibantu oleh pasukan perkasa berbaju putih yang sangat hebat dalam berperang. Apalagi banyak dari kaum kita yang menjadi tawanan mereka. Apa? Itu pasti malaikat yang dikirim Allah untuk membantu kaum muslimin. Diam kau budak! Abu Lahab mengambil kayu untuk memukul budak laki-laki itu tanpa henti. Karena tidak tahan melihat budaknya disakiti, Ummu Fadl mengambil kayu besar dan memukul kepala Abu Lahab sampai ia terluka dan jatuh. Abu Lahab kembali ke rumahnya dengan kepala terluka. Luka di kepalanya melebar ke seluruh tubuh, berbau busuk dan menular. Harta benda yang dimilikinya habis untuk mengobati penyakitnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Lahab ayat 2 yang berbunyi, "Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan." 2 hari setelah perang Badar, Abu Lahab meninggal dengan mengenaskan. Tubuhnya membusuk dan berwarna hitam. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat untuk memandikan jenazahnya, termasuk anak-anaknya, karena takut akan tertular. Akhirnya anak-anaknya melempari jenazah Abu Lahab dengan batu dari kejauhan sampai tertutup seluruh isi rumah. Demikianlah akhir kisah Abu Lahab yang enggan beriman sampai akhir kematiannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, jangan sekali-kali mengingkari ayat-ayat Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya. Kedua, jangan membanggakan harta benda yang kita miliki, karena semua itu tidak bisa melindungi dari azab Allah. Ketiga, ada balasan untuk setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia tanpa memandang hubungan kekeluargaan, seperti Abu Lahab yang merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengingkari perintah Allah tetap masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Video tersebut bisa kita lihat bahwa perilaku tercela sangat membahayakan dirinya. Untuk itu, mari kita hindari perilaku tercela tersebut. Lalu, apa sih cara kita untuk menghindari perilaku tercela? Yang pertama, berbanyak beribadah kepada Allah. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada sesama. Ketiga, husnuzon kepada Allah. Dan yang keempat, menjaga tali silaturahmi. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.